Shalom. Bagi anak-anak kami yang di rumah, Shalom. Apa kabar? Pasti sudah siap-siap untuk beribadah sekolah minggu dengan live streaming. Ya anak-anak ya, sudah menyediakan waktunya, siap-siap untuk bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan dapat dimuliakan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yos. Hai adik-adik, ayo kita bernyanyi sama-sama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita mendengarkan hukum Taurat atau kita sama-sama mengucapkannya, hukum Taurat atau titah pertama sampai dengan titah ke-10. Ya anak-anak, mari kita sama-sama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan,
ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Itulah titah Tuhan yang ke-10. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Marilah kita serahkan segala dosa perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja, karena Tuhan kita adalah Tuhan pengampun. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita atau ayat hafalan bulanan kita pada bulan ini pasti anak-anak kami sudah tahu. Bagi anak-anak kami yang telah mengikutinya pasti hafal ya nak ya. Kita sama-sama mengucapkannya, yaitu Amsal 12 ayatnya yang ke-19. Ya, pintar. Kita sama-sama mengucapkannya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sekali lagi kita membacanya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya,
tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita akan mendengarkan satu pemberitaan, yaitu yang namanya tikting. Tikting itu bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya adalah pengumuman. Ya adik-adik, pengumuman hari ini yang pertama masih online, masih melalui handphone, melalui laptop, melalui TV adik-adik. Tapi jangan pernah kamu surut sedikit pun kasihmu kepada Tuhan, jangan pernah surut sedikit pun keinginan kamu untuk beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Walaupun online tetap beribadah karena Tuhan ada di sampingmu, ada selalu mendukungmu dan selalu memelukmu dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, hari ini masih tetap absen ya adik-adik. Kasih tahu semua kawan-kawannya. Bu guru hari kemarin mengatakan hari Minggu tuh bilang harus absen. Kalau nggak absen nanti nggak dapat yang namanya bingkisan Natal dari Tuhan. Bingkisan Natal dari Tuhan melalui guru sekolah minggu dan amang pendeta. Nah adik-adik,
jangan lupa kasih tahu semua kawan-kawannya. Hari Minggu jangan lupa ibadah online sekolah minggu ya, jam 7 pagi. Enggak lama kok, sejam aja ya. Masa untuk belajar kamu bisa bangun, untuk Tuhan kamu tidak bisa bangun untuk beribadah sekali seminggu adik-adik? Jangan lupa selalu beribadah, selalu menjadi anak yang terbaik untuk Tuhan. Dan itulah yang akan Bu Guru beritakan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi abang. Bersyukur kehadirat Tuhan karena kami dapat merasakan betapa Tuhan baik kepada kami. Tuhan anugerahkan sehat dan kuat, Tuhan anugerahkan cuaca yang baik, sehingga pada saat kami akan mengikuti ibadah meskipun lewat live streaming, kami dapat mengikutinya dengan baik. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karenanya kami sudah siap, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Baik semuanya kan? Pasti. Rindu datang ke gereja untuk beribadah? Pasti Tuhan jawab doa kita semua. Sekarang kan sekolah sudah uji coba tatap muka. Mungkin nanti tidak lama kita juga bisa tatap muka di gereja. Ya, makanya kita berdoa sama-sama. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal Salomo. Perjanjian Lama kah baru ya? Oh iya, Perjanjian Lama. Amsal berapa, Nang? Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Mudah kan? Amsal 1 ayat 1 hingga ayat 4, demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku,
Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Inang bacakan bait yang terakhir. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, itu Amsal Salomo atau nasihat Raja Salomo kepada anak-anaknya, tapi juga buat kita semua. Nah, nasihat untuk mencari hikmat. Hikmat itu apa artinya ya? Hikmat tidak sekedar pintar, tetapi hikmat itu selain pintar, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga yang baik dia ambil, yang buruk dia tinggalkan. Baik dan buruk, ya. Nah, itulah yang bisa kita bedakan dengan kita berhikmat. Kita garis bawahi sekali lagi, pintar bukan berarti berhikmat. Kalau orang pintar belum tentu hikmat, ya. Tetapi orang berhikmat itu namanya bijak, ya, arif. Sehingga dari siapakah kita dapat hikmat dan bijak? Ya dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui didikan ayah dan ibunya atau orang tuanya. Nah, di titah kelima itu kita diwajibkan, tidak disuruh, tetapi diwajibkan untuk apa? Untuk menghormati orang tua, yaitu ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup, ya? Supaya kita beroleh hidup. Nah, sejak kecil orang tua kita mengasuh kita, mengajari kita dari enggak bisa jadi bisa. Dari nggak tahu jadi tahu. Dari tadinya rasa takut menjadi kita berani. Kemudian apa lagi? Kita didoakan. Didoakan supaya kita tetap sehat. Ketika kita sakit didoakan supaya cepat sembuh. Tidak hanya didoakan supaya cepat sembuh, tetapi didoakan supaya anaknya tumbuh kembangnya baik, Tuhan berkati. Kemudian juga didoakan supaya anaknya menjadi pintar dan bijak, santun. Nah, santun artinya sopan. Sopan kepada siapa? Kepada orang yang namanya orang tua. Orang tua itu siapa, Nang? Bukan hanya papa mama ya. Bukan hanya papa mama kita orang tua. Tetapi orang tua adalah setiap orang yang lebih tua dari kita. Terus kalau yang lebih muda umurnya dari kita boleh suka-suka dong, Nang? Bukan, ada lagi. Tuhan Yesus mengajarkan kita selain patuh dan hormat kepada orang tua sesuai dengan titah kelima tadi, kita juga harus kasih kepada yang lebih kecil dari kita. Ya, selain kita harus patuh kepada orang tua dan hormat, kita juga harus kasih kepada orang yang lebih kecil dari kita seperti ini. Bapak ini mengasihi anak ini sehingga bapak itu duduk mengajarkan orang yang lebih muda, bahkan lebih kecil dari dia. Nang, gimana itu kalau misalnya orang tua itu
tadi Nang bilang setiap orang yang lebih tua dari kita. Iya, siapa saja itu yang ada di lingkungan kita. Ayah ibu sudah pasti, kakak abang iya juga. Terus ibu bapak guru di sekolah, kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Kita harus hormat kepada mereka. Terus siapa lagi Nang? Itu tuh, ya Pak polisi yang jaga lalu lintas di jalan raya, atau bahkan juga yang jualan. Ya, jangan mentang-mentang karena kita punya duit beli. Ya, nah kita bisa bilang, Bu atau Pak beli coklat, Bu beli taro, begitu ya. Jadi kita harus bisa berbeda, tampil beda dengan anak-anak yang belum mengenal kasih atau ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi gimana dong? Kita hormat kepada orang tua dalam rangka apa itu? Ya tadi di awal Inang sudah utarakan, dari kecil orang tua kita mengasuh, mengajari kita dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak tahu jadi tahu, ya. Terus didoakan setiap hari pasti. Lalu apa? Papa mama kita itu berkorban loh. Oh masa iya Nang? Iya. Papa harus bekerja atau mamanya juga harus bekerja untuk apa? Untuk mencukupkan apa yang perlu bagi keluarga. Siapa itu keluarga? Ayah ibu itu sendiri dan anak-anaknya atau saudara-saudara yang ada tinggal bersama dengan kita. Jerih payah mereka ada kalanya membuat mereka menjadi mengorbankan keinginannya. Contoh kecil ini ya. Papanya itu sebenarnya atau mamanya itu sudah capek dan lapar pulang bekerja. Terus kebetulan di rumahnya hanya tinggal makan untuk satu orang saja ukuran anak. Terus anaknya lapar, papa mamanya juga lapar. Tapi ketika akan makan menunggu masakan berikutnya, papanya atau mamanya ditawarin makan. Kamu aja nak duluan ya, papa masih kenyang kok, mama juga makan duluan ya. Coba kalau anak kecil, enggak, orang udah lapar kok disuruh nunggu lagi, ndak, gitu kan. Tapi kalau orang tua kita itu contoh kecil. Ketika ditawarkan orang tuanya makan dulu, papa atau mamanya, papanya bilang begini, makan duluan sayang, papa mama tadi kebetulan masih kenyang loh, makan duluan ya, yang kenyang makannya. Itulah salah satu contoh pengorbanan kecil yang dilakukan oleh orang tua kita. Satu lagi Nang, apa Nang? Nah, tadi itu ada satu lagi. Ini nih, kan papa mamanya ini kerja nih, capek. Anak yang sayang kepada orang tuanya, dia mengerti, sehingga dia juga mau memperhatikan orang tuanya ketika dia merasakan ayahnya itu terjangkau waktunya untuk dia mengantarkan makan atau minum, dia datang. Itulah salah satu cara anak menghormati orang tuanya. Karena apa? Tadi Inang sudah katakan bahwa ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kita supaya kita tumbuh kembangnya baik dan sempurna. Waktu kita sakit nih, sebenarnya papa atau mamanya itu udah ngantuk berat, tapi karena anaknya gelisah, nggak bisa tidur, miring kanan salah, miring kiri salah, apalagi tidur telentang. Akhirnya apa? Merengek terus ya.
tapi papa mamanya pasti nggak bisa tidur. Papanya bilang apa? Sini papa pangku. Atau mamanya akan katakan, mau minum apa? Rela lo nggak tidur, rela lo nggak nonton TV, papa yang baik, rela lo nggak main HP untuk sementara demi menjaga anak yang sakit tadi. Tuh, karena itu layaklah setelah kita melewati masa kecil tadi dengan berbagai macam peristiwa yang kita lalui sebagai anak kecil, sekarang kamu sudah tumbuh besar, gagah, ganteng dan cantik, maka patutlah kiranya kita untuk berterima kasih kepada papa atau mamanya. Caranya gimana, Nang? Apakah kalau bangun tidur saya itu untuk hormat pada orang tua, nunggu di depan pintu kamarnya, begitu turun atau buka pintu dari kamar langsung saya siap gerak, selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, begitu? Tidak. Lalu bagaimana dong, Nang? Melakukan apa yang ayah ibunya tugaskan, perintahkan, itu sudah membesarkan hati ayah atau ibunya untuk disebut sebagai anak yang menghormati ayah dan ibunya, atau anak yang patuh kepada perintah orang tua. Di rumah aja tuh, Nang? Ya enggak dong. Tadi kan di awal kita udah bilang siapa aja orang tua itu. Papa mama di rumah, bapak ibu guru atau kakak guru sekolah minggu, atau juga petugas kebersihan, atau juga petugas lalu lintas, itu adalah orang tua. Jadi harus kita berlaku santun. Jangan karena kita melihat petugas kebersihan nyapu, maaf, di jalan kalau pagi-pagi, terus kita habis makan es krim nih, buang aja sampahnya sembarangan. Oh kan ada itu petugas kebersihan. Atau di gereja misalnya, nanti kalau kita udah tatap muka nih, tisu bekas-bekas ngelap keringat apa segala jangan diletakkan aja di situ. Kita banyak tempat sampah, taruh aja di situ. Itu sudah merupakan cara menghormati orang tua. Kan nggak usah pakai disuruh lagi, udah pintar. Itulah bedanya anak-anak sekolah minggu dimanapun, ya. Nah kemudian titah kelima maka katakan supaya lanjut umurmu. Lanjut bukan hanya lanjut umur saja, tapi Tuhan akan mencukupkan apa yang dia perlu dalam kelanjutan umurnya itu. Jadi tidak hanya sekedar waktunya yang diberi panjang, tetapi pada saat dia menikmati umurnya yang panjang, Tuhan mencukupkan yang perlu. Bukan yang dia suka, tapi yang perlu, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Begitu ya sayang ya. Kalau begitu aku janji deh mulai sekarang mau hormat dan sayang pada orang tua. Garis bawahi, orang tua bukan hanya papa mama, tapi setiap orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Yang lebih kecil dari kita kasihi. Itulah yang disebut dengan anak-anak Kristen yang berhikmat. Bisa membedakan yang tua, yang muda, kan? Yang harus dihormati dan yang harus dikasihi. Ya. Nah, pagi ini kita semuanya bersukacita karena mendapatkan didikan dari Raja Salomo melalui firman Tuhan yang disebutkan hari ini, tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 hingga 4. Tapi yuk
Biar kita ingat-ingatan terus ini. Ya, kita ingat-ingatan terus nih. Kita sama-sama ucapkan titah kelima yuk. Mau? Mau ya? Oke deh. Kita lambat-lambat saja. Ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau anak-anak Kristen yang patuh kepada ayah ibunya, dia akan lanjut umurnya. Tapi ingat, dalam lanjut umur itu Tuhan juga mencukupkan yang dia perlukan di sepanjang hidup yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sehingga kami diingatkan untuk senantiasa patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua dari kami, dan kami mengasihi orang yang lebih muda dari kami. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dengan baik dan sungguh, sehingga nyatalah bahwa kami anak-anak Kristen yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik.
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, selamat hari Minggu. Bu Guru mau sapa dulu nih satu-satu ini. Hari ini siapa yang absen ya? Yang pertama kita lihat dari adik kita Riko Munte dan Selin Munte. Selamat hari Minggu. Untuk Sheba dan Owona Baban, selamat hari Minggu ya adik. Selamat hari Minggu dari Tiona juga dan juga Arnold. Selamat hari Minggu untuk Risa dan Jona. Selamat hari Minggu juga untuk Gideon, Graciela dan Giselle. Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Quinza dan Alski. Selamat hari Minggu untuk Dion. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Sinaga, Yuliana Sinaga, dan Sardo Togatorop. Selamat hari Minggu untuk Jihan Sastri Simorangkir. Selamat hari Minggu untuk Christian Anugrah Tahuta Julu. Selamat hari Minggu untuk Moses dan Arkin Turnip. Selamat hari Minggu untuk Kimora dan Kifaro Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Felicia Purba. Selamat hari Minggu juga untuk Natalia, Erin, dan Ronald. Terima kasih ya adik-adik. Selamat hari Minggu juga untuk Jogi Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Nami Kaila and Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Anggun dan Feby Panggabean. Dan terakhir, selamat hari Minggu juga untuk adik-adik yang belum absen. Jangan lupa ya, ini semua kakak rekam, kakak catat. Nanti
akhir tahun akan dikasih dari Tuhan melalui guru sekolah minggu, hadiah untuk kalian. Selamat hari Minggu. Bye.